Audio Jungle. Audio Jungle. Hai teman-teman DP Karir. Bagi yang belum tahu DP Karir itu apa? Nah, DP Karir itu adalah akun official dari PT Dirga Putra Eka Pratama di bagian HRD-nya atau Human Capital-nya. Nah, hari ini kita akan membahas atau sharing nih kepada teman-teman bagaimana tips-tips untuk membuat CV dan mengirimkan lamaran kalian ke perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan. Tapi nggak itu doang kok. Nanti di video-video selanjutnya kita akan jelaskan juga bagaimana untuk mempersiapkan diri ketika sudah dipanggil interview dan seterusnya sehingga kalian benar-benar diterima di perusahaan yang kalian inginkan. Jadi simak terus video-video dari kami. Sambil kalian nonton video ini, bisa juga dong kalian komentar tentang pengalaman-pengalaman atau tips kalian selama membuat CV. Oke, sekarang di samping saya nih sudah ada Pak Desri. Siapa sih Pak Desri itu? Pak Desri adalah Head dari Human Capital, General Affairs, dan Industrial Relation di PT Dirga Putra Eka Pratama. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Di sesi pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana agar membuat CV yang menarik bagi rekruter untuk akhirnya memanggil teman-teman. Lalu di bagian sesi kedua nanti ada tips lagi untuk bagaimana teman-teman menjalani interview dan pokoknya sesi-sesinya akan dibuat secara terpisah sampai tips terakhir benar-benar sampai teman-teman bisa diterima di perusahaan. Oke, jadi pertama kita bahas dulu nih tentang bagaimana sih agar CV kita tuh di mata rekruter tuh menarik dan memang benar-benar menonjolkan diri kita yang sebenar-benarnya. Oke, kita simak aja tips dari Pak Desri. Gimana Pak? Oke, semangat pagi untuk sahabat DP Karir semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video kami kali ini gitu ya. Nah, jadi begini Denisa, dari beberapa CV yang ya kita ambil sambil sharing lah ya yang masuk ke Dirga gitu ya. Dan ini juga mungkin banyak pastinya teman-teman membuat CV itu yang sifatnya sederhana gitu ya, sederhana. Jadi padahal CV itu sendiri kan adalah gambaran dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya CV-nya seperti ini nih gitu ya, seperti yang ini, nah itu hanya sederhana. Jadi dia hanya menjelaskan profil secara umum, terus dia juga tidak menjelaskan kemampuan apa yang dia punya gitu ya. Terus sehingga hanya blank lah, hanya biasa aja. Nah, ini juga akan menyulitkan rekruter pada saat memutuskan oh kandidat ini tepat untuk kita panggil. Oh kandidat ini cocok gitu. Nah, ini akan membingungkan rekruter karena mulai dari pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh si kandidat itu kita tidak mengetahui karena sangat sedikit informasi yang diterima. Nah, jadi sedikit sharing dari kami yaitu CV itu dibuat sedemikian rupa, benar-benar menggambarkan diri kita itu sendiri. Contohnya, buatlah informasi tentang personal informasi Anda, mulai dari nama, mulai dari tempat tanggal lahir, umum itu ya, terus marital status gitu ya, itu dibuat. Terus juga alamat email gitu ya, sekarang kan sudah pakai email ya. Nah, alamat email tuh kalau bisa pakai nama kamu aja. Kadang-kadang kan ada nama si ganteng, si cantik gitu ya. Itu buat apa gitu. Jadi terdengarnya kurang profesional ya Pak? Iya, jadi terlihat kurang profesional. Buat aja namanya kalau kayak saya, Desli gitu ya, atau Denisa gitu ya, pasti ada gitu. Jadi pada saat ngebaca, oh ya ini orangnya terlihat profesional gitu ya. Dan itu sangat salah satu poinnya. Terus nomor handphone. Nomor handphone yang dicantumin adalah nomor yang bisa dihubungi gitu ya. Ya kan, mungkin Denisa pernah menerima kandidat pada saat kita hubungin susah. Iya ada. Ya kan?
Nah itu hati-hati, jadi nomor telepon yang bener-bener jangan nomor bank, nanti dikira kita teleponin mau nagih bank gitu ya. Nah jadi nggak diangkat, jadi lewat deh kesempatan kamu gitu ya. Nah itu juga diperhatikan. Nah berikutnya juga tentang latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan kalau menurut saya untuk khususnya yang fresh grade itu nggak usah dimasukin dari TK gitu ya. Pernah kan ada ya? Iya. Nah ditulis ya TK-nya di TK apa gitu ya, itu nggak usah. Ya mungkin masukin dari yang SMP atau SMA gitu, atau mungkin kalau dia yang sarjana ya dari ada diploma gitu ya. Kalau nggak ada diploma cukup SMA dan yang sarjananya saja gitu ya. Jadi nggak harus dari TK gitu. Jadi kalau dibuat dari TK, kasihan rekruter yang ngebayangin ini kandidat TK-nya ngapain gitu ya, sampai udah gede jadi begini gitu kan, nggak gitu. Jadi bikin biografi nantinya gitu. Nah itu dari latar belakang pendidikan. Terus begitu juga masukin kursus-kursus yang kamu pernah ikuti gitu ya. Misalnya kursus bahasa asing apa. Nah sekarang mungkin bahasa asing juga udah mulai mandatori gitu ya. Nah itu juga dimasukin apakah kemampuannya bisa atau enggak. Kalau perlu nanti jadi lampiran, misalnya pernah ikut TOEFL, lampiran skor TOEFL-nya, sertifikatnya gitu ya, itu juga perlu. Komputer dan lain sebagainya. Nah, kemampuan kursus ini mungkin nggak harus kursus, nanti ada skill namanya. Kamu punya skill apa? Nah, karena kenapa? Skill ini bisa diperoleh dengan cara kursus, bisa diperoleh secara otodidak. Contoh, skill kemampuan mengoperasikan Microsoft Word gitu ya. Nah, di dalam skill mengoperasikan Microsoft Word itu kan juga bisa dengan cara kursus atau dia bisa cara dengan otodidak, atau semua fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Office itu saya yakin juga bisa otodidak, karena saya sendiri juga bisa belajar itu, pernah belajar sedikit tapi selanjutnya juga otodidak. Mungkin Denisa juga gitu kan? Oh iya, menarik nih Pak. Kalau misalnya tentang skill gitu kan kita tuliskan tuh misalnya. Nah, perlu nggak sih Pak kita tuliskan tentang skalanya gitu? Kita bisa seberapa atau cukup tulis skill-skill apa yang kita bisa? Ya, cukup sih, karena skala itu kembali lagi, kalau dia tidak ada sertifikat, yang menentukan skalanya itu siapa? Diri sendiri. Tidak, jadi hanya cukup misalnya pada saat di kemampuan Microsoft Word saya bisa membuat surat dan lain sebagainya, itu mungkin dijabarkan kemampuan dalam menggunakan skill itu tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, nggak apa-apa, dibuat aja saya bisa mengoperasikan Microsoft Word, atau saya familiar dengan Microsoft Office, atau bahasa umumnya mungkin kalau di dalam presentasi saya dapat membuat materi presentasi sampai dengan melakukan presentasinya gitu. Jadi kan sudah kebayang, oh materinya aja dia bisa buat, apalagi dia mempresentasikannya. Itu terkait mengenai skill. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan gitu. Kadang-kadang kan ada yang skill itu dibuat bintang-bintang ya, bintang 4, bintang 5 gitu, apa gitu ya. Nah, itu siapa yang menilai? Diri sendiri gitu. Ya nggak masalah, berarti kan Anda percaya diri gitu. Tapi pada saat dilihat sama recruiter, ini dia menilai sendiri indikatornya apa ya, kita kan nggak tahu gitu, bias gitu istilahnya. Itu sih. Nah pada saat dites tiba-tiba bintangnya cuma 1 gitu, wah itu kan sangat kecewa jatuhnya gitu ya. Jadi nggak usah lah, tapi lebih baik dijabarkan. Sekarang anak-anak sekarang banyak canggih, mungkin kebanyakan yang saya lihat punya kemampuan tentang sosial media gitu ya. Nah nggak harus kasih bintang, mungkin aktivitas saja, oh saya bisa membuat sosial media konten dan lain sebagainya gitu ya, atau bentuk link atau cantumkan link di mana memang itu karya kamu gitu. Jadi si recruiter bisa ngelihat gitu. Nah itu juga mungkin bisa diperhatikan. Nah kalau untuk teman-teman fresh grade itu biasanya ada namanya pengalaman berorganisasi gitu ya. Nah aktivitas di sekolah atau di kampus, nah itu jangan hanya dicantumkan sebagai anggota ini, organisasi ini, sebagai ketua ini. Nah kalau saya melihat profil seperti itu, saya langsung menangkap, lu sebagai anggota, lu sebagai ketua ini, nah terus lu ngapain? Nah tapi minimal di situ dicantumin, saya sebagai ketua, saya sebagai anggota dalam organisasi ini melakukan kegiatan seminar, mengadakan seminar ataupun mengadakan kegiatan bakti sosial untuk ini sehingga bermanfaat. Nah dari situ kebayang, oh lo sebagai ketua, oh lo sebagai anggota itu
lo melakukan apa gitu. Nah, jadi kegiatannya kelihatan. Oh iya Pak, kalau misalnya dijabarkan seperti itu, berarti CV itu nggak harus 1 lembar ya Pak? Tidak harus menurut saya. Tapi dijabarkan tuh bukan berarti kita bercerita ya. Tapi dijabarkan tuh yang spesifik gimana ya. Jadi keyword-keywordnya aja. Misalnya tadi dalam organisasi saya sebagai ketua OSIS. Oh, sebagai ketua OSIS itu saya bisa mengadakan acara pentas seni, mengkoordinator kegiatan, kalau nggak membuat koordinasi kegiatan-kegiatan di sekolah, apa pentas seni, donor darah dan sebagainya. Itu kan simple gitu ya, seperti itu. Atau enggak kalau dia sebagai bendahara, ya saya di organisasi OSIS bendahara, mengumpulkan, membuat laporan keuangan dan sebagainya. Nah dari situ kan kebayang, oh berarti anak ini dari proses sekolahnya aja sudah belajar namanya membuat laporan keuangan gitu. Itu yang harus disampaikan. Nah kemudian setelah itu masuk ke dalam pengalaman bekerja. Nah biasanya ada tulis tuh yang teman-teman fresh grade, mungkin saya yakin semuanya yang fresh grade itu pernah magang, ya kan? Nah di magang itu sampaikan dia pernah magang di PT ini gitu ya. Terus sebagai apa ini? Apa yang dia kerjakan? Gitu. Apa yang dia kerjakan? Dari kapan sampai kapan? Nah sampai juga begitu juga pengalaman bekerja. Kebanyakan pengalaman bekerja hanya ditulis bekerja di PT X 2 tahun, bekerja di PT Z 1 tahun gitu ya. Nah setahun 2 tahun teh ngapain gitu ya. Nah dia sebagai apa gitu ya. Nah itu dijabarkan. Dan yang penting juga pencapaiannya atau achievementnya itu juga masukin. Selama bekerja kamu pencapaiannya apa gitu ya. Itu harus dicantumin di dalam CV-nya gitu. Karena kalau enggak kamu ngerjain kerjaan di situ, apa yang kamu kerjakan, kamu pencapaiannya apa ya? Nah, kita kan nggak ada. Tapi kalau dibuat sedemikian rupa dan memang nyata gitu ya, itu akan rekruter membacanya lengkap gitu ya. Nah, itu yang harus dijabarkan. Tapi dibuat harus sesuai dengan yang nyata. Jangan, sekalian aja ditambahin ini deh, biar lebih cantik, biar lebih indah dibaca, atau dilebih-lebihin, nggak bisa. Itu nanti ketahuan pada saat di interview kemampuannya gitu, digali sama recruiter di interview. Jadi hati-hati, jangan dilebih-lebihkan. Gitu. Kurang lebih itu. Dan dibuat dalam format yang terbaca. Jadi kadang-kadang ada tipe tulisan yang miring lah, indah apa gitu ya. Fontnya, size-nya juga sama. Jadi ada size-nya jangan kecil sekali. Ini saya pakai kacamata, mungkin salah satunya itu. Banyak kan yang kecil-kecil jadi bacanya rada susah. Tapi ya secara font, size-nya itu ya memang proporsional lah. Gitu ya. Mungkin banyak di source di Google juga secara teknis yang ideal membuat CV itu seperti apa, ada tuh biasanya size-nya berapa gitu ya. Tapi ya jangan terlalu indah, dan juga warna colorful juga sama. Memang kadang-kadang ada yang warna tuh mempengaruhi, menarik, iya benar. Tapi kalau warna banget ya nggak juga. Mungkin tergantung kalau dia seorang desain grafis atau dia mungkin terkait art sedikit gitu ya, mungkin warna-warna itu mempengaruhi. Tapi kalau untuk beberapa kategori kerja yang memang tidak terkait ke sana, kamu pakai menggunakan fungsi colorful, menurut saya sih akan ya memang menarik gitu loh. Tapi ya biasa aja, karena yang dilihat itu tadi kemampuannya gitu. Kalau seni ya iya tadi, kalau dia terkaitan dengan bisnis di industri yang desain gitu ya, itu mungkin diperlukan. Itu sih. Oh ya Pak, terkait CV nih, terkadang kan perusahaan itu buka lowongannya itu nggak langsung ada job portalnya nih. Kadang-kadang memang harus kirimkan ke email mereka. Nah, kan mengirim email itu ada etika-etikanya Pak. Terkadang nih masih ada pelamar-pelamar yang nggak ngerti gimana sih cara mengirimkan lamaran pekerjaan lewat email yang baik. Karena kadang kan ada juga nih Pak yang attach doang, terus kasih judul udah kirim aja. Kirim kosongan. Iya. Itu kayak pengirim ini, kaleng kosong. Gimana? Ya, itu menarik juga sahabat DP Karir. Jadi mungkin di era sekarang itu banyak CV kita kirimkan melalui email ya.
Nah, di email itu kalian perhatikan yang namanya subjek. Subjek itu biasanya digunakan oleh recruiter itu untuk mencari posisinya kandidatnya. Karena kebayang loh, satu email terus si recruiter ini memposting beberapa lowongan pekerjaan. Nah, di hari yang sama masuklah puluhan sampai ratusan CV dari beberapa lowongan kerja yang masuk. Kalau subjeknya cuman kalian tulis nama kalian, apa kalian kenal sama dia? Kan enggak gitu loh. Nah, pada saat dicari di bagian pencarian email, yang dicari ada kan posisi yang memang dicari. Biasanya cantumkan di subjek itu adalah title atau job position yang diposting. Misalnya recruitment gitu ya, atau finance staff gitu ya, atau salesman. Nah, atau bahkan kalau perlu dibuat spesifik salesman Jakarta gitu. Nah, dibuat di dalam subjeknya itu. Jadi title, job, location ada di subjek. Jadi pada saat dicari itu akan membantu pencarian CV Anda. Atau memang tergantung dengan permintaan dari rekruternya ya Pak? Betul. Di iklan kan udah dituliskan juga. Oh iya betul, di iklan itu biasanya ada tuh dikirimkan ke ini dengan subjek ini. Nah, itu diperhatikan loh. Iya. Gitu, karena itu akan menjadi keyword si recruiter pada saat mencari CV di email. Itu ya. Nah, terus berikutnya di dalam emailnya itu ya jangan kosongan juga gitu. Ya minimal kepada yang terhormat, dear recruiter atau apalah gitu ya. Itu kalian bisa cari di Google gitu ya. Nah, terus lalu di body email kalian isi summary. Contohnya gini, dear recruiter atau halo gitu ya, kepada yang terhormat recruiter. Dengan ini kami sampaikan pengajuan terkait CV saya atas lowongan kerja di PT ini gitu ya. Terus dari iklan di mana gitu untuk posisi apa. Saya berminat untuk apply. Ini mah ada kayak bahasa lah. Nah, lalu sedikit summary tentang kamu gitu. Saya memiliki pengalaman bekerja sekian tahun atau saya background dari sekolah ini, saya memiliki kemampuan. Summary deh. Cantumin summary gitu. Jangan terlalu panjang-panjang, jangan CV kalian copy paste ke situ gitu ya. Itu jadi panjang gitu. Jadi summary-nya. Nah, jadi terakhirnya di bawahnya jangan lupa ditulisnya. Dengan ini saya sedang mencari lowongan pekerjaan. Semoga CV saya, profil saya sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Anda gitu. Saya available untuk dikontak. Cantumkan di situ alamat email kamu atau alamat nomor telepon kamu di body email itu tuh nggak apa-apa gitu di emailnya itu. Nah, tuh bersedia dikontak anytime misal atau kapan itu cantumkan informasinya. Terima kasih gitu, baru salam atau apa gitu. Jadi jangan kosongan. Kebanyakan kalau kosongan udah subjek yang nggak diisi, terus nih kosongan dikira surat kaleng nanti. Gitu itu saya nggak tahu. Kalau rekruter di kita mungkin kemungkinan masih dibaca sih. Tapi ya mayoritas kebuang gitu ya. Karena ini apa ya? Apa spam gitu ya? Atau apa gitu ya? Kurang lebih gitu. Kalau attachment-nya nih Pak, apakah cukup dengan CV aja atau harus dibarengin dengan berkas lain? Ya, untuk attachment biasanya memang dibutuhkan. Nah, suka ada yang nanya tuh ke saya, attachment-nya Pak hanya CV aja? Atau ada surat lamaran juga? Atau ada berkas-berkas lainnya? Kalau menurut saya ya, CV itu seharusnya menjadi cukup, identitas yang cukup. Tapi ada beberapa mungkin dilengkapi dengan yang namanya surat lamaran. Nah, surat lamaran ini juga sama. Isinya adalah informasi summary kalian gitu untuk melengkapi CV-nya. Tapi mayoritas CV aja sih cukup sih. Nah, untuk lampiran-lampiran pendukungnya itu nanti pada saat kalian dipanggil interview, nanti rekruternya itu biasanya menginformasikan, tolong dibawa dokumen pendukungnya. Nah, itu tolong dibawa gitu. Tapi pada saat kalau kalian ngisi semuanya, CV-nya juga kalian isi, lampiran-lampiran dokumen yang kalian lengkapin. Ingat loh, kapasitas email itu walaupun besar, tapi apakah si rekruter emailnya itu kapasitasnya besar juga? Belum tentu. Pada saat dia ngeklik email kalian, mau buka CV kalian, tiba-tiba lama loading karena kalian di situ ngirim foto, ngirim kakak, ngirim KTP, CV semuanya gitu ya, masih loading gitu. Kelamaan akhirnya disilang sama rekruter yang nggak jadi kelamaan gitu.
cari yang memang hanya yang cepat dibukanya gitu ya. Nah itu juga dipengaruhi loh ya kapasitas dari dokumen yang mau dikirim itu. Jadi memang kalau di iklan lowongan yang nggak diminta berkas-berkas lain, sebaiknya CV aja ya Pak. Ada lagi Pak? Cukup? Cukup. Oke teman-teman, itulah sesi pertama kita. Jadi diharapkan teman-teman setelah menonton sesi pertama kita ini, teman-teman lebih paham mengenai cara membuat CV yang benar-benar bisa memaksimalkan potensi teman-teman untuk dipanggil interview di perusahaan yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih sudah menonton video pertama kami di sesi ini. Jangan lupa tetap ikuti terus DP Karir dan nantikan sesi-sesi berikutnya.